Hai Sobat Danspedia, selamat datang di channel kami, tempat di mana kita berbagi wawasan, inspirasi, dan hiburan menarik. Mari bergabung dan menjadi bagian dari komunitas yang positif dan penuh semangat. Biasanya kita selalu merayakan hari besar agama dan hari kepahlawanan yang diperingati secara nasional maupun internasional setiap tahunnya, seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal, hingga Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada perayaan hari besar yang cukup unik di beberapa negara di seluruh dunia. Dan tujuan dari adanya hari besar ini bukan sekedar memperingati sebuah peristiwa saja, melainkan terdapat makna dan sejarah di baliknya yang perlu kita tahu. Dan berikut ini adalah beberapa perayaan hari besar itu. International Sweatpants Day. Di negara Austria, Jerman, dan banyak negara lainnya, tanggal 21 Januari diperingati sebagai Hari Celana Jogging. Masyarakat setempat menggunakan celana jogging saat bekerja atau beraktivitas. Namun tahukah Anda apa latar belakang diresmikannya Hari Celana Jogging sedunia? Awalnya, tanggal tersebut dipilih untuk mengenang celana jogging yang sebelumnya dianggap sebagai sebuah bencana dalam dunia fashion karena membuat penampilan kurang menarik dan tidak stylish. Namun, karena celana tersebut sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas sehari-hari, akhirnya banyak orang yang merasa bahwa celana itu menjadi pakaian kasual yang ideal digunakan. World Sleep Day. Tidur merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Waktu tidur adalah saat bagi seseorang untuk mengistirahatkan badan dan pikiran sembari mengisi ulang energi. Tanggal 17 Maret diperingati sebagai Hari Tidur Sedunia atau World Sleep Day. Peringatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tidur bagi kesehatan, serta meningkatkan kewaspadaan akan gangguan tidur yang dapat terjadi pada siapa saja. Hari Tidur Sedunia pertama kali dirayakan pada tahun 2008. Peringatan tahunan ini awalnya dicetuskan oleh sekelompok penyedia layanan kesehatan dan anggota komunitas medis yang mempelajari masalah berkaitan dengan tidur. Setiap tahunnya, perayaan ini diselenggarakan oleh organisasi nirlaba asal Amerika Serikat, World Sleep Society. Organisasi ini memiliki keanggotaan global yang mencakup lebih dari 80 negara. Menariknya, Hari Tidur Sedunia tidak memiliki tanggal tetap setiap tahunnya, dan biasanya dirayakan pada hari Jumat sebelum titik balik musim semi belahan bumi utara setiap tahunnya. World Laughter Day. Apakah Anda termasuk orang yang jarang tertawa? Lalu tahukah Anda bahwa ternyata ada hari peringatan yang didasari oleh pentingnya senyum dan tertawa? Hari Tertawa Sedunia adalah hari yang diperingati pada hari Minggu pertama di bulan Mei setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi perayaan tahunan sedunia. Pada tahun 2023, Hari Tidur Sedunia jatuh pada tanggal 7 Mei. Hari besar ini pertama kali dirayakan tanggal 10 Mei 1998 oleh Dr. Madan Kataria, seorang pendiri Laughter Yoga Movement atau gerakan yoga tertawa. Dr. Madan Kataria merupakan seorang dokter asal India yang menciptakan gerakan yoga tertawa untuk mengendalikan emosi seseorang melalui ekspresi wajah. Dalam perayaan Hari Tertawa Sedunia, biasanya orang-orang akan melakukannya di tempat umum dan tertawa bersama. Awalnya memang terkesan unik hingga perayaan Hari Tertawa Sedunia berkembang ke 116 negara dan kini menjadi perayaan terpopuler di dunia. International No Diet Day. Maraknya kasus body shaming di era digital ini umumnya menjadi penyebab publik untuk menjalani diet yang mungkin sejatinya tak dibutuhkan. Body shaming merupakan sebuah epidemi budaya yang dinilai mampu mengganggu kepercayaan diri dan kebahagiaan seseorang.
Tidak hanya itu, orang yang mengalami body shaming juga kemungkinan mendapatkan gangguan kesehatan dari eating disorder atau gangguan makan. Apalagi saat ini, dengan mudah media menggambarkan tubuh ideal yang sejatinya bukan suatu tujuan untuk dapat dimiliki seseorang. Hari Tanpa Diet Internasional diperingati setiap tanggal 6 Mei setiap tahunnya. Perayaan ini merupakan salah satu bentuk gerakan yang mengajak masyarakat untuk tidak melakukan diet berlebihan dan menerima keragaman bentuk tubuh. Melalui perayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik akan tubuh sehat, menghilangkan obsesi tentang berat badan, menghapus diskriminasi ukuran dan berat badan, serta menghormati para korban akibat gangguan makan dan operasi penurunan berat badan. Day of Conception. Tahukah Anda, negara Rusia akan segera merayakan 18 tahun diberlakukannya Hari Pembuahan Nasional atau Day of Conception yang akan jatuh pada tanggal 12 September. Hal ini dimulai pada tahun 2005 ketika Gubernur Sergei Ivanovich Morozov dari Ulyanovsk, wilayah sekitar 800 km sebelah timur kota Moskow, yang menambahkan unsur kesenangan pada kampanye nasional dengan mendeklarasikan 12 September sebagai Hari Pembuahan. Deklarasi perayaan ini bukanlah tanpa alasan, karena pada 2006, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut krisis demografi sebagai masalah paling mendesak yang dihadapi Rusia saat itu dan mengumumkan upaya untuk meningkatkan angka kelahiran. Gubernur Sergei Morozov juga menyarankan para pemimpin perusahaan untuk meliburkan karyawannya agar mereka dapat bereproduksi di rumah. Bahkan hadiah akan diberikan kepada warganya jika ada bayi yang lahir 9 bulan setelah pengumuman libur tersebut. Festival of the Steel Phallus. Di negara Jepang ada perayaan yang paling aneh, unik, dan mungkin terkesan cabul. Namanya adalah Festival Kanamara Matsuri atau Festival Lingga Baja. Perayaan ini merupakan acara tahunan yang diadakan pada hari Minggu pertama di bulan April. Festival yang pertama kali digelar tahun 1969 di kota Kawasaki ini berkaitan tentang kesuburan sehingga identik dengan kemaluan pria. Dalam pelaksanaannya, warga setempat mengarak 3 kuil berbentuk organ reproduksi pria dari bahan baja raksasa. Kuil ini diarak dengan semarak, diramaikan pula dengan beragam aksesoris hingga makanan dan dekorasi lainnya yang dibentuk sesuai ciri khas festival ini. Meskipun terkesan aneh bagi sebagian orang, festival ini adalah salah satu tradisi sakral agama Shinto sebagai harapan untuk kesuburan hingga kelancaran hubungan pernikahan. Karena keunikannya, tak heran setiap tahun hingga puluhan ribu turis dari berbagai negara yang datang untuk mengikuti festival ini.